Hai semua, kabar baik di sini? Semoga di sana juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Fajar Afrizaldi dengan NPM 222165035 Universitas Siliwangi, Tasikmalaya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan penelitian yang saya lakukan mengenai mengetahui minat literasi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. Oke, yang pertama kita masuk ke bagian abstrak. Literasi matematika atau literasi numerasi adalah suatu kemampuan individu untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk menalar secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menjelaskan dan meramalkan berbagai kondisi yang matematis. Literasi matematika penting dibutuhkan dalam kehidupan seorang mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang mengambil program studi yang berkaitan dengan data dan angka, seperti program studi pendidikan ekonomi. Penelitian ini untuk mengetahui tingkat literasi mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Siliwangi dan pengaruhnya pada mata kuliah keilmuan yang berkaitan dengan matematika seperti matematika ekonomi dan mikroekonomi. Selanjutnya, kita masuk ke pendahuluan. Literasi numerasi atau literasi matematika penting dan dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai modal dasar untuk dapat mengikuti perkuliahan dengan lancar. Oleh sebab itu, pasti di setiap ujian masuk perguruan tinggi ada tes tentang matematika atau pengetahuan numerik. Literasi matematika adalah kapasitas yang dimiliki individu untuk merumuskan, menafsirkan, dan memaparkan segala konsep matematika sesuai dengan konteks yang diberikan. Selanjutnya, secara sederhana, literasi matematika adalah pengetahuan untuk mengetahui menggunakan konsep dasar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana minat literasi matematika terhadap mahasiswa pendidikan ekonomi yang ditinjau dari seberapa paham mahasiswa pendidikan ekonomi menerapkan dasar-dasar dari matematika yang diterapkan pada mata kuliah keilmuan seperti mata kuliah ekonomi mikro dan matematika mikro. Kita masuk ke kajian pustaka. Saya mengambil dua kajian pustaka. Yang pertama dari penelitian hasil riset PISA atau The Program of International Student Assessment, merupakan program untuk mengukur prestasi pelajar pada bidang kemampuan matematika, sains, dan literasi membaca. Penelitian ini dilakukan oleh PISA setiap 3 tahun sekali dengan fokus pada pendidikan suatu negara. Adapun negara yang berpartisipasi pada penelitian PISA semenjak pertama kali dilakukan yaitu sejak tahun 2000 terus bertambah. Tercatat hingga 2018 dari 41 menjadi 79 negara sebagai partisipan dalam penilaian PISA di bawah Organization of Economic Cooperation and Development. Penelitian PISA saat ini telah dijadikan sebagai referensi acuan dan evaluasi terhadap kualitas pendidikan suatu negara. Selanjutnya, untuk kajian pustaka yang kedua, saya mengambil dari analisis data dengan model Miles dan Huberman. Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Putgen dan Sugiono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan dapat dirumuskan. Selanjutnya, untuk metode penelitian, peneliti atau saya mengambil penelitian yang bermetode kuantitatif, yaitu deskriptif kuantitatif. Yang pertama saya lakukan yaitu dilaksanakan pada tanggal 30 November sampai 2 Desember 2022. Terus langkah yang kedua, menentukan penelitian kuantitatif. Ketiga, menyusun kuesioner. Keempat, melakukan analisis data Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan dengan menganalisis dan mengidentifikasi jawaban mahasiswa secara umum. Hasil analisis data kemudian dianalisis ulang untuk memastikan keaslian data yang diperoleh dari responden sebelum disajikan. Hal ini yang peneliti lakukan sebelum penyajian data adalah memberikan kode untuk memudahkan proses dan analisis data yang diperoleh. Berikut sajian kode yang digunakan peneliti untuk penelitian ini. Yang pertama, MMT yaitu mahasiswa yang berminat tinggi, MMS untuk mahasiswa yang berminat rendah, MMR untuk mahasiswa yang berminat rendah.
Kita masuk ke metode penelitian yang analisis data Miles dan Huberman. Yang pertama, reduksi data, yaitu merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, dan mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Kemudian penyajian data, serta yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Berikut hasil dari analisis peneliti. Yang pertama yang ditanyakan adalah apakah teman-teman menyukai matematika. Yang kedua, apakah teman-teman mengetahui konsep matematika dalam mata kuliah keilmuan seperti matematika ekonomi dan mikroekonomi. Ketiga, apakah matematika dasar diperlukan untuk mengetahui mata kuliah keilmuan seperti mikroekonomi dan matematika ekonomi. Selanjutnya, apakah teman-teman memahami konsep kurva atau grafik dan bagaimana kurva atau grafik terbentuk. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, apakah teman-teman yakin terhadap hasil ujian akhir ketika banyak perkuliahan mata kuliah keilmuan dilakukan secara daring dan asinkronus? Berikut tabel penyajian data yang peneliti peroleh dari pertanyaan tersebut. Untuk variabel pertama yaitu kesukaan terhadap matematika. Untuk mahasiswa yang berminat tinggi terdapat 26,8% dari 41 responden. Selanjutnya untuk mahasiswa berminat sedang ada 53,7%. Untuk mahasiswa yang berminat rendah ada 19,5%. Untuk variabel pertanyaan kedua yaitu pentingnya matematika pada mata kuliah keilmuan jurusan pendidikan ekonomi. Untuk mahasiswa yang berminat tinggi ada 95,1%. Untuk mahasiswa yang berminat sedang ada 4,9%. Untuk mahasiswa yang berminat rendah itu 0%. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yaitu seberapa paham konsep matematika dasar yang diterapkan pada mata kuliah keilmuan jurusan pendidikan ekonomi. Yang mahasiswa berminat tinggi yaitu ada 24,4%, mahasiswa yang berminat rendah ada 68,3%, untuk mahasiswa yang berminat rendah ada 7,3%. Variabel yang keempat yaitu pemahaman matematika secara visual yaitu kurva dan grafik. Untuk mahasiswa yang berminat tinggi ada 19,5%. Untuk mahasiswa yang berminat sedang ada 61%. Untuk mahasiswa yang berminat rendah ada 19,5%. Untuk variabel kelima yaitu tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap hasil ujian yang diterapkan pada konsep matematika. Yaitu mahasiswa yang berminat tinggi ada 12,2%. Mahasiswa yang berminat sedang ada 61%. Selanjutnya untuk mahasiswa yang berminat rendah ada 26,8%. Kita masuk ke pembahasan. Dalam analisis data ini, jawaban-jawaban yang diperoleh merupakan sumber data primer dari subjek peneliti ini. Semua jawaban yang didapat akan dikelompokkan menjadi beberapa poin, yaitu kesukaan terhadap matematika, pentingnya matematika di mata kuliah keilmuan, selanjutnya pemahaman konsep matematika secara visual dan grafik, dan yang terakhir tingkat keyakinan mahasiswa pendidikan ekonomi dalam keberhasilan di mata kuliah keilmuan. Dari ke-6 poin tersebut yang nantinya akan membantu peneliti untuk mengetahui bagaimana minat mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi terhadap minat literasi matematika. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, peneliti dapat menggolongkan menjadi 3 kategori seberapa minat mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi terkait tingkat literasi matematika di jurusan tersebut. Yang pertama, peneliti menggolongkan mahasiswa berminat tinggi atau MMT, yang kedua mahasiswa berminat sedang atau MMS, dan yang terakhir mahasiswa berminat rendah atau MMR. Untuk mahasiswa yang berminat tinggi menjawab kuesioner dengan menunjukkan bahwa memiliki minat literasi terhadap matematika yang tinggi, yaitu 35,6% dari 41 responden atau sebanyak 14 orang. Untuk mahasiswa yang berminat sedang menjawab kuesioner dengan menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki minat literasi sedang itu sebanyak 49,78% atau sebanyak 20 orang. Selanjutnya, sedangkan untuk mahasiswa yang berminat rendah menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki minat yang rendah terhadap literasi matematika yaitu sebesar 14,62% atau sebanyak 6 orang responden.
Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang dilakukan, memberikan kesimpulan tentang gambaran umum minat literasi mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi dari tingkat 1 dan 2. Secara spesifik, minat literasi matematika ditinjau dari bagaimana mahasiswa paham dengan konsep matematika dasar yang diterapkan pada mata kuliah keilmuan seperti matematika ekonomi dan mikroekonomi dengan hasil berikut. 1. Mahasiswa berminat tinggi ada sebanyak 35,6% dari 41 responden. Selanjutnya, mahasiswa yang berminat sedang ada sebanyak 49,78% dari 41 responden. Yang terakhir, mahasiswa yang berminat rendah ada sebanyak 14,62% dari 41 responden. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas mengenai seberapa minat literasi matematika mahasiswa pendidikan ekonomi tingkat 1 dan 2 Universitas Siliwangi secara umum adalah mahasiswa pendidikan ekonomi memiliki minat yang sedang untuk literasi matematika atau dikenal dengan literasi dominasi terhadap mata kuliah keilmuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.